Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semua sehat-sehat ya, semua senang, sukacita. Hari ini kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Nah adik-adik, mungkin ada ya dari kita-kita ini yang sudah bosen. Sudah lama loh di rumah, gak boleh keluar-keluar. Bosen ya? Tapi adik-adik kita harus ingat ya, kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan mencukupkan kita, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memelihara papa mama, memelihara kita semua adik-adik. Nah adik-adik, hari ini siapa yang penasaran sama firman-Nya? Yang ngikuti dari minggu lalu pasti penasaran, karena hari ini loh semua cerita loh kelanjutannya. Penasaran ya adik-adik ya, mau tahu ya? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong Lause yang bercerita dan kami semua yang mendengarkan. Tuhan pimpin supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak ceritanya minggu lalu tentang apa? Tentang 10 perintah Allah Lause. Iya, pinter betul adik-adik. Minggu lalu kita belajar tentang perintah yang pertama dan perintah yang kedua. Ada yang masih ingat nggak? Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan menyembah patung. Hari ini kita mau belajar tentang perintah yang ketiga dan keempat ya adik-adik ya. Kita mau lihat ya ke loh batunya. Tapi sebelum itu Lause mau ganti baju dulu adik-adik. 1, 2, 3, hap. Loh, salah kostum adik-adik. Lause ganti lagi ya. 1, 2, 3, hap. Loh, kok masih salah adik-adik kostumnya? Lause ganti lagi ya. 1, 2, 3, hap. Nah, ini baru benar kostumnya. Yuk, sekarang Lause ajak kita sama-sama lihat 2 loh batunya ya. Jadi sekarang di belakang Lause sudah ada ya 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Kita mau lihat ya adik-adik ya perintah Allah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya apa ya adik-adik ya? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lause mau mengajak kita belajar dari ceritanya Bapak Musa ya, supaya kita mengerti. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. dan ia menjawab, "Ya Allah." lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau?
inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi di videonya tadi Tuhan Allah bilang, aku adalah aku. Artinya apa ya adik-adik ya? Nah, Musa mengerti, artinya Tuhan Allah adalah Tuhan yang dapat diandalkan untuk menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah adalah Tuhan yang dapat diandalkan untuk menyelamatkan mereka. Nama Tuhan itu menunjukkan adik-adik siapa Dia dan seperti apa Dia. Tuhan Allah adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan dapat menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, tadi waktu berhadapan dengan semak belukar, Musa disuruh melepaskan sandalnya ya adik-adik ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang sangat kudus dan kita harus menghormati Dia. Nah, sekarang adik-adik, jadi apa artinya ya kalau kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Kita tempel sama-sama ya. Nah, artinya bahwa kita harus menghormati nama Tuhan. Kita harus menggunakan nama Tuhan dengan baik adik-adik. Tidak boleh dengan sembarangan, dengan asal, dengan tidak dipikir. Misalnya buat bercanda, buat kalian guyon dengan teman-teman, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat. Nggak boleh seperti bangsa Israel ya. Seperti waktu ceritanya minggu lalu, bangsa Israel menggunakan nama Allah untuk patung lembu emas. Nah, itu artinya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat ya perintah Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tempel ya adik-adik ya. Nah, kalian tahu nggak sih hari Sabat itu hari apa adik-adik? Hari Sabat itu adalah hari perhentian, hari untuk kita istirahat adik-adik. Hari untuk kita beristirahat dan memuji Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, ada orang-orang yang menyalahgunakan adik-adik. Mereka salah mengerti tentang hari Sabat. Mereka ini adalah orang-orang Farisi. Mereka ini adik-adik malah sibuk membuat peraturan-peraturan. Sampai-sampai mereka malah lupa untuk mengasihi Tuhan. Nah, pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus sama murid-muridnya sedang berjalan di ladang gandum. Murid-murid Tuhan Yesus sedang lapar adik-adik. Kemudian mereka memetik gandum-gandum itu. Nah, waktu kelihatan sama orang-orang Farisi, mereka menjadi marah ya. Mereka lapor sama Tuhan Yesus. Murid-muridmu ini melanggar hukum Allah. Karena kan hukumnya tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, mereka tuh sangat yakin adik-adik kalau hari Sabat itu nggak boleh mengerjakan pekerjaan apapun sama sekali, termasuk
memetik gandum ini. Nah, waktu itu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, kalian ingat nggak kisahnya Raja Daud? Waktu Raja Daud dan prajurit-prajuritnya lapar, mereka masuk ke rumah Allah. Kemudian yang ada waktu itu hanyalah roti sajian yang dikhususkan untuk para imam. Tapi para imam memberikan roti itu kepada Raja Daud dan prajurit-prajuritnya supaya mereka makan. Nah, dan apa yang dilakukan juga oleh para imam pada hari Sabat? Para imam mereka juga melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Mereka menyiapkan persembahan, mereka menyiapkan api bakaran untuk menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Nah, berarti apa adik-adik? Tuhan Yesus menceritakan bahwa pada hari Sabat juga ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang bisa dilakukan untuk menghormati Tuhan. Setelah itu adik-adik, ada lagi sebuah kisah. Kita sama-sama lihat ya. It was a Sabbath, a day of rest. Jesus entered a place of worship and noticed a man with a withered hand. Some of the religious leaders were watching Jesus not because they loved him, but because they despised him and wanted to catch him breaking one of their rules so they could throw him in jail. Jesus told the man with the withered hand, "Come, stand where we can see you." Jesus looked at the religious leaders and said, I know it is the Sabbath, but is the Sabbath a day to do evil or a day to do good? Everyone just stared at him, waiting to see what he would do. Jesus was saddened because he knew the leaders cared more about keeping their rules than helping those in need. Jesus told the man, Reach out your hand. As the man reached out his hand, it became normal. The man had been healed by Jesus. The religious leaders were delighted Jesus had broken their rule, so they went to the king and began to make plans to have Jesus killed. Nah, adik-adik, di ceritanya tadi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita ya, bagaimana cara yang benar untuk menaati perintah Allah yang keempat. Meskipun di hari Sabat kita harus beristirahat, tapi Tuhan Allah juga ingin kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk sesama kita. Seperti tadi Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit tangannya. Nah, adik-adik, kalau sekarang kita memperingati hari Sabat itu setiap hari Minggu ya adik-adik ya. Setiap hari Minggu itu adalah hari yang spesial buat kita semua. Kita bisa bersuka cita, kita bergembira bersama karena kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersekutu, kita bisa melayani Tuhan di hari Minggu. Nah, adik-adik, kita mau ya adik-adik ya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat sama perintah-perintah Tuhan. Kita setiap hari Sabat, setiap hari Minggu kita mau berhenti dari setiap pekerjaan, dari sekolah-sekolah kita, dari pelajaran, dari PR, tugas-tugas kita semua. Dan kita mengkhususkan hari Minggu untuk kita datang kepada Tuhan, kita beribadah pada Tuhan. Tuhan itu sangat senang adik-adik kalau kita bisa beribadah pada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau melakukan semua hal-hal yang baik dan kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini kita bikin seperti minggu lalu ya. Kita bikin dari kertas, kalian potong, nanti bikin angka 3 dan angka 4. Angka 3 ditulis ya, perintah Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lause kasih gambaran ini, gambarnya artinya kita harus berhati-hati saat menggunakan nama Tuhan. Kemudian yang 4, nanti ditulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lause kasih gambarnya, kita membaca firman Tuhan. Bisa kalian kasih gambar terserah kalian ya, sesuai kalian sukanya apa, yang bisa mengingatkan kalian sama perintah-perintah Allah ini. Nanti kalau sudah, bisa di-share ya di grup kelas Indria. Nah adik-adik, kita mau menutup firman hari ini dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah belajar
akan perintah-perintah Allah. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak yang taat dan melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semua. Tuhan memberkati.